Shalom Bapak Ibu. Saya mengajak masih di luar, boleh bergabung dengan kita di dalam sini. Masih banyak kursi yang kosong. Saya percaya setiap kita datang dengan kerinduan yang sama, amin. Kita mau berikan puji penyembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bersama-sama ku menyembah dalam
ini yang kami tahu Tuhan, ku rasa Kau hadir di tengah-tengah setiap jemaat. sayang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di sini. Yang percaya hari ini terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi kelepasan. Haleluya. Bapak, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengalami hadirat-Mu Tuhan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, itu yang kami terima dari Engkau Tuhan Yesus. Kami dedikasikan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama. Amin. Boleh keluar dari kursi. Kasih tos 5 orang. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Semua berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan
hidup kami. Woo! Amin. Na 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 na. Lagi. Na 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 na. Semua bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Apa? Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Mari bangkit. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata siapa? Tuhanku hebat, Yesusku berkata Tuhan akan bersama. Semua, yes. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku memuji, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku Mari jemaat Tuhan, mari bangkit. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas siapa? Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di kedahsyatannya. Kedahsyatannya di hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan imanku berkata dengan iman.
terpujilah Engkau Raja. Saya mau dengar para pria. Sungguh besar Kau Tuhan, Mana pria? Kau periksa hidupku. Ku berdiri dengan Setiap kami iman, berdiri dengan iman. dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Saya mau dengar Kau para wanita. segala Raja, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Sepanjang tahun 2026 Tuhan, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi bersama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Dia memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yang terima kuasa dari Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya kita berjalan bersama dengan Tuhan di 2026 ini. Amin. Berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Buat setiap kami menyadari kehadiran-Mu nyata atas kami.
secara pribadi angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama katakan. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah layak terima segala pujian. Engkau Allah yang layak terima segala penghormatan. Dan inilah kami umat kepunyaan-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hati kami beribadah kepadamu. Biar segala puji-pujian dari umat-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam belajar yang terbaik. Yaitu mendengar suara Tuhan. Sebab sesungguhnya kami adalah hamba-Mu. Jadilah kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Sebab hamba hanya seonggok daging dan darah yang lemah. Tapi pengurapan dari tempat yang maha tinggi menjadikan hamba memiliki otoritas untuk berkata-kata dalam kebenar firman Tuhan. Dan taruh kuasa-Mu dalam setiap perkataan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar setiap hati jemaat-Mu yang sudah dipersiapkan menjadi tanah yang subur untuk taburi dengan benih kebenaran firman Tuhan, boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berbicara Engkau bagi kami, dan kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Siap kita ini berkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah, saudaraku. Silakan duduk. Katakan shalom. Silakan duduk, saudaraku. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya. Haleluya. Kabar kita selalu luar biasa. Amin. Coba tengok kanan kirinya, bilang kabar kita luar biasa. Amin. Haleluya. Saya percaya saudaraku, ini bukan hanya kata-kata slogan motivasi, tapi saya percaya karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saya suka cita boleh pertama kali berdiri di mimbar di gereja ini untuk ibadah umum ya. Ini saya kenalnya dengan Kak Esther gitu ya. Ini Kak Esther ini teman sekelas waktu kami ambil kuliah teologia di STP Permata Bangsa Barito. Cuman kalau Kak Esther ini mahasiswa pintar. Luar biasa. Kalau saya cuma koneksi gara-gara dosennya, koko kembar saya. Ketua STT-nya itu teman baik saya. Jadi ya modal begitulah. Joke ya, oke. Sukacita, terima kasih Pak Gembala buat kesempatannya mempercayakan saya boleh berdiri di mimbar. Terima kasih. Dan baik, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Heri Nata. Ya, kalau
Gimana? Maaf. Oh iya, ini udah merah. Benar. Iya. Terima kasih. Baik, nama saya Heris Winata. Dan saya, puji Tuhan, istri saya sudah dua kali melahirkan. Udah mukanya begitu deh. 2 kali melahirkan, saya belum stop. Dua kali melahirkan. Jadi saya sudah punya 2 putra. Puji Tuhan, dua-duanya putra. Ya, yang besar waktu lagi ibadah youth yang lalu pernah saya bawa kemari sudah SMA kelas 1. Yang kecil kelas 5 SD. Ya. Baik, tanpa basa-basi lagi kita mulai kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum mulai, kalau Heris berbicara, kita mulai dengan pantun dulu. Saya tunggu cakepnya. Jalan-jalan ke kota Paris. Ah, mantep. Lihat rumah berbaris-baris. Perkenalkan, nama saya Heris. Yang kalau ketawa matanya tinggal segaris. Jalan-jalan ke kota lama. Lihat Delmat jalannya mundur. Biar saya khotbahnya lama, awas ya jangan pada tidur. Baik, kita lihat langsung kebenaran firman Tuhan. Slide saya boleh dipersiapkan. Hari ini bukan satu kebetulan, tetapi memang sudah dipersiapkan secara khusus. Dalam pergumulan saya ketika mendapatkan jadwal berbicara apa, yaitu berbicara tentang berjalan menuju kemenangan. Saya pikir saya belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2026. Dan biar kita boleh berjalan di dalam Tuhan Yesus yang membawa kita kepada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Amin. Baik, minggu lalu pun kurang lebih temanya bicara berjalan juga ya Pak ya. Dan saya lanjutkan Pak, puji Tuhan. Cuman pagi ini saya mau lihat dari perspektif yang berbeda. Ya. Berjalan menuju kemenangan. Yes, saya percaya tahun 2026 Tuhan persiapkan bagi kita untuk kita berjalan menuju kepada kemenangan. Tetapi hari ini saya mau lihat dari perspektif yang berbeda, yaitu belajar dari istri Lot sebagai peringatan. Oke, yuk kita lihat. Next. Kita baca sama-sama, slide-nya bisa tolong dibantu. Nggak apa-apa ditayangkan aja slide-nya. Saya nggak perlu ditampilkan lah, saya ngerti. Ukuran saya sudah besar lah, ngerti, udah kelihatan. Nggak apa-apa, slide aja. Baik, kita akan baca Lukas pasal 17 ayat ke-32. Lukas 17 ayat ke-32. Lukas 17 ayat ke-32. Yang sudah dapat katakan cihui. Baik, kita baca sama-sama 2, 3. Oh belum ya? Oh nunggu slide. Baik. Sudah? Kenapa? Oh pantun dulu. 3 detik. Nggak apa-apa, kita tunggu ya. Baik. Lukas pasal 17 ayat 32. Nggak apa-apa, saudara boleh simak saja ya, dengan apa yang saya akan bacakan. Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Singkat sekali ya. Ingatlah akan istri Lot. Tahukah saudara siapa yang bicara ini? Yang bicara adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus dalam pengajaran dia katakan apa? Ingatlah akan istri Lot. Siapa Lot? Halo? Wah, lulus semua sekolah minggunya. Saya mau kasih kuis pagi ini. Lot adalah keponakan dari Abraham. Ketika Lot dan Abraham keluar dari rumah orang tuanya, tanah Ur Kasdim, dan hari itu karena mereka tambah diberkati, kambing dombanya bertambah banyak, lalu kemudian timbul perkelahian antara gembala-gembalanya Lot dan gembala-gembala Abraham. Lalu Abraham sebagai orang tua, sebagai paman, lalu dia katakan, Lot, kita ini kerabat, nggak enak lah, nggak usah ribut-ribut. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kita pisah baik-baik. Lalu Lot diberi kesempatan untuk pilih duluan, lalu dengan mata jasmaninya dia memandang, wah, mana yang terbaik,
mana yang paling oke menurut mata jasmani dia, menurut pertimbangan dia, maka dipilihlah lembah sungai, lembah daerah Sodom dan Gomora. Kenapa? Rumputnya hijau-hijau, siap untuk ternak. Wah, mantap, subur. Lalu diputuskan oleh Lot, saya pilih daerah Sodom dan Gomora. Ayo kuisnya. Siapa yang tahu siapa nama istri Lot? Tunjuk tangan. Hah? Iya, pinter, 100, kasih tepuk tangan dulu dong. Nama istri Lot adalah Nyonya Lot. Kok bingung? Karena Alkitab nggak tulis namanya, ya. Saudaraku, ternyata apa yang dipilih Lot justru itulah yang membawa Lot kepada musibah. Betul, daerah itu lebih subur, lebih makmur, lebih hebat. Tapi di sana hidup orang-orang yang penuh dengan dosa, dan Tuhan akhirnya memutuskan akan mengirimkan hujan belerang membinasakan kota Sodom dan Gomora. Dan dengar baik-baik, hari itu karena doa Abraham, Lot dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Dan tujuan Tuhan, rencana Tuhan membawa keluar Lot dan keluarganya untuk menyelamatkan mereka. Bahkan diutus 2 orang malaikat datang kepada mereka untuk menarik mereka, membawa mereka keluar dari kota Sodom dan Gomora, dari rumah mereka, agar tidak kena api belerang. Apa peringatannya? Ingatlah akan istri Lot. Next. Kejadian 19 ayat 26. Ya, karena sudah terlihat, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Dengar baik-baik. Planningnya Tuhan, rencananya Tuhan, rancangannya Tuhan membawa mereka, menyelamatkan mereka keluar dari Sodom dan Gomora untuk selamat. Tetapi apa yang terjadi? Istri Lot melanggar perintah. Istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Please jangan tanya saya, Pak, tiang garam itu bentuknya kayak gimana? Jujur, nggak tahu. Tapi yang pasti saudaraku, tiang garam itu menggambarkan istri Lot pada saat itu freeze, membeku, membatu. Dan para teolog juga ada yang menyatakan kenapa disebut sebagai tiang garam. Bisa saja pada saat itu batu atau tugu batu tersebut yang dari istri Lot yang membeku tersebut, yang membatu tersebut, itu tersalutkan dengan garam. Maka disebutnya tiang garam. Tapi bukan soal perkara itunya saudaraku. Yang menjadi fokusnya adalah istri Lot gagal menggenapi rancangan Tuhan, rencana Tuhan untuk membawa mereka selamat keluar dari Sodom dan Gomora. Tetapi dia menjadi tiang garam. Istri Lot menjadi sebuah peringatan. Next. Istri Lot sudah berhasil keluar dari Sodom dan Gomora. Nah, dari sebelum hujan belerang yang diturunkan oleh Tuhan. Planningnya Tuhan. Bahwa dia keluar. Bahkan mereka sudah keluar dari Sodom dan Gomora. Next. Tujuan mereka ada kota Zoar, kota kecil. Padahal malaikat pertama bicara bahwa mereka disuruh lari ke pegunungan. Tetapi mereka meminta, Lot sendiri yang meminta untuk pergi ke kota Zoar, ke kota kecil, suatu kota kecil di sana. Ya, agar mereka selamat tidak kena api belerang. Dan malaikat Tuhan mengizinkan. Oke, keluar jalan ke Zoar. Tetapi next dalam perjalanannya istri Lot gagal menuju Zoar karena menjadi tiang garam. Saya berdoa saudaraku, jangan di antara kita menjadi seperti istri Lot. Maka Tuhan Yesus sendiri memperingati kita, ingatlah akan istri Lot. 2026 saya katakan Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rencana yang baik buat kita semuanya. Yang percaya katakan amin.
tinggal genapi dalam kehidupan kita sesuai dengan rencana Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya skip dulu sedikit saudaraku. Tadi malam ini sebenarnya saya agak kelelahan. Mana lagi flu lagi. Rencana mau tidur lebih awal. Sudah waktunya saya mau tidur, tiba-tiba kakak kembar saya yang Pak Gembala itu. Bapak kenal nggak Pak ya? Yang Bapak Wakil Ketua BPD itu Pak. Yang mukanya mirip-mirip saya Pak. Iyalah kembar gitu ya. Dia telepon. Karena dia lagi posisinya di luar. Lagi ada Natalan Perwil Youth. Lalu dia telepon. Sing, si Anu, maksudnya manggil nama saya ya. Iya, nama saya kan Huang Ing Sing ya. Itu nama rumah lah gitu ya. Jadi saya dikasih tahu bahwa ada anak jemaat bunuh diri tadi malam. Baru Desember wisuda S1. Januari. Udah deh. Jadi ngurusin begitu, aduh. Saya sampai tengah malam, tadi malam. Saya cuma hanya berpikir, sia-sia sekali kan orang tua sudah membiayai anak ini. Saya tanya kakak saya, iya karena memang latar belakangnya ini anak nggak pernah terlibat di dalam kebaktian, tidak pernah beribadah, maka tidak punya pengharapan apapun. Latar belakangnya memang masalah. Kenapa? Karena mamahnya itu tinggalkan keluarga ketika mereka masih kecil-kecil. Tinggalkan suami dan tinggalkan anak-anaknya. Termasuk si anak ini ditinggalkan ketika masa usia kecil. Ya, ternyata itu membekas sekali. Dan kelihatannya bahagia, di luar kelihatannya bahagia, tapi dalamnya rapuh. Siapa anak muda di sini? Anak-anak muda, angkat tanganmu. Jangan engkau menjadi generasi strawberry. Amin. Di luarnya cantik, dipencet dikit, cek, mejret. Di sini nggak ada. Amin. Menjadi pertanyaannya pada siang hari ini, bagaimana cara kita berjalan menuju kepada kemenangan? Next. Oke? Saya percaya setiap kita di planning oleh Tuhan, menggenapi rencana Tuhan dalam kemuliaan Tuhan. Tapi bagaimana caranya kita boleh berjalan menuju kemenangannya Tuhan? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Saya perhatikan istri Lot adalah simbol orang yang bercabang hati. Sekali lagi, istri Lot adalah simbol orang Kristen yang bercabang hati. Maka kunci yang pertama bagaimana kita bisa berjalan menuju kemenangan. Tidak memiliki hati yang bercabang. Sekali lagi, tidak memiliki hati yang bercabang. Pak, Bu, saya mau ngomong. Kalau pohon bercabang itu bagus. Apalagi ada kembangnya, ada bunganya, cantik. Tapi please, hatimu jangan bercabang. Yang mengerti katakan amin. Bercabang apa maksudnya? Nih, oke, next. Perhatikan baik-baik. Istri Lot adalah simbol orang yang bercabang hati. Yang walaupun secara fisik jasmani istri Lot sudah keluar dari Sodom, hanya hatinya masih melekat kepada Sodom. Itulah sebabnya dia menoleh ke belakang. Kenapa? Hatinya masih tertawan. Fisiknya sudah keluar dari Sodom, tapi hatinya masih di Sodom. Saya mau bilang loh Pak Bu, hati-hati ya. Jangan fisikmu ada di gereja, tapi hatimu, pikiranmu sudah ada di mall, di tukang bakmi. Sebentar gue mau sarapan apa. Bahkan ada jemaat yang masih pikiran dan hatinya masih di tempat tidur. Dan akhirnya mendengar suara saya seperti alunan lagu. Dan akhirnya terlelap. Istri Lot yang secara fisik ada di luar kota Sodom, tapi hatinya masih di kota Sodom. Bahkan istri Lot ada simbol orang Kristen yang mengikuti Yesus tidak sepenuh hati. Next. Tidak sepenuh hati ngikut Tuhan. Saya mau bilang, sekali Yesus, terima Yesus, tetap Yesus. Amin.
Tidak dengan sepenuh hati. Kristen, katanya Kristen. Hari Minggu ke gereja. Tapi ceit capgo tiamio. Kong, mak. Cengbeng ketakutan. Wah, babi hong, babi cin. Apalagi? Socunyuk. Wah, disajikan di kuburan. Kong, cucu datang Kong. Katanya orang Kristen, kalau ada masalah datangnya ke tungsu, ke kongco. Tolong dong liatin tangan weh. Sini. Kongco mau lihat tangan lo. Wah, garis tangan lu bagus lo. Lu punya garis tangan hoki lo. Nih, lu lihat nih, garis tangan lu tuh panjang lo. Lu hoki lo. Ini panjang lo, hoki lo. Lumur gotak kayak laya. Umur gotak lu kayak laya lu. Wah, hongnyam hidup lu hoki lo. Tapi ntar dulu ya, wah lo lihat dulu nih. Lo kok di sini putus ya? Wah, kenapa? Wah. Kenapa cek? Wah, di sini putus loh. Lumur sicap mati ya. Katanya umur 50 kaya, tapi umur 40 mati. Amin. Jangan percaya gitu-gituan. Sekali Yesus, terima Yesus, tetap di dalam Yesus. Ini kayaknya mayoritas sama nih. Apa ya, ada lah ya jemaat pasti ya. Satu guru, satu ilmu maksud saya ini kita. Kalau dulu latar belakang saya, saudaraku, keluarga besar saya, itu kelenteng di dalam rumah tuh gede banget. Jadi dari ujung ke ujung gitu ya. Mau pilih dewa apalah. Dari Kuan Im yang tangannya muter gitu ya. Buddha yang Kuan Kung, wah komplit semua ada saudaraku. Ya, latar belakang keluarga saya itu ke kelenteng begitu ya. Terus di Tiamhiu. Cap gitu ya, apa sih namanya istilah, lupa deh tuh saya. Dicop sama kongconya, punggungnya pakai stempel merah. Wah, suruh minum air hu. Wah. Kalau saudara ada yang latar belakangnya seperti itu, hari ini saudara milik Kristus, dengar, jangan lagi hatimu tertawan oleh itu. Sekali Yesus tetap ikut Yesus dengan sepenuh hati. Yang mau katakan amin. Menoleh ke belakang menunjukkan istri Lot masih memiliki keterikatan dengan kehidupan yang lama. Orang Kristen kan gitu. Kalau di gereja, haleluya. Di luar halilintar, maki-maki orang, kebun binatang keluar, cekar-cekel ya. Gitu. Yang begitu bertobat. Amin. Di gereja bawahnya Alkitab. Di luar meganginnya alkohol. Mabok terus. Saya percaya di sini nggak ada. Ya kalau ada bertobat gitu maksudnya. Menoleh ke belakang, simbol dari istri Lot masih mencintai dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Next. Kita baca ya sama-sama ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. 2, 3. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabai hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Dan kalau Baal, ikutlah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Nabi Elia marah dan Nabi Elia katakan kepada bangsa Israel, rakyat Israel pada saat itu, berapa lama lagi kamu akan berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau kamu anggap Baal itu Tuhan, ikutlah dia. Tapi kalau kamu ikut Tuhan, ikutlah Tuhan, ikutlah Allah Israel. Dan hari pertanyaan yang sama juga diberikan kepada kita. Kalau engkau katakan Tuhan Yesus adalah Tuhan,
maka tetaplah di dalam Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah janji 2026 ini akan mulus seperti jalan tol tanpa hambatan, tanpa lubang sedikit pun. Tidak. Bahkan mungkin Tuhan izinkan perkara-perkara yang berat, Tuhan izinkan bisa terjadi kepada anak-anak Tuhan. Itu bisa terjadi kepada saya dan saudara. Tetapi dengar, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan yang akan memegang kita, membawa kita kepada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Next, maka yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Sekali Yesus tetap. Sekali lagi, sekali Yesus tetap. Kita beri tepuk tangan dulu dong bagi Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan. Next. Ini lebih lagi saudaraku. Orang yang bercabang hati itu mengabdi kepada dua Tuhan. Dengar baik-baik. Saya baca dulu ya. Matius 6 ayat 24. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan kepada yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi. Dengar baik-baik. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara tahu apa itu Mamon? Mamon itu money, having, fulus, cien, duit. Nah, amin. Dengar, Allah Israel, Allah Yahweh tidak pernah mau dirinya dibandingkan atau disejajarkan dirinya dengan ilah-ilah manapun dari bangsa lain. Gak level bagi Allah Israel. Tidak pernah mau menyamakan dirinya, mensejajarkan dirinya dengan ilah manapun dari bangsa lain. Tetapi dengar, Tuhan Yesus memperbandingkan dirinya. Dengar baik-baik. Dengan apa? Duit. Dengan mamon, dengan kekayaan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu hati pengikutnya bisa bercabang ketika ngomong duit, ketika ngomong having money, fulus. Dan Tuhan katakan dengan tegas, engkau tidak dapat mengabdi kepada Allah dan sekaligus engkau mengabdi kepada mamon. Yang mengerti katakan amin. Yuk jujur di antara kita, apakah setiap rupiah, enggak level, setiap dolar yang ada di dompet Anda, yang ada di tabungan Anda, yang ada di deposito Anda, yang ada di reksadana Anda, mungkin emas batangan Anda, itu Anda dapat dengan uang yang Tuhan perkenan? Yang jawab Anda sendiri. Saya bilang, di negeri ini bukan kekurangan orang pintar. Tapi saya mau katakan, di negeri ini kekurangan orang yang penuh dengan integritas. Kenapa? Kalau ngomong soal duit, hilaf semuanya. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Haleluya. Amin. Yang pertama kita belajar bagaimana kita dapat berjalan menuju kemenangan. Jangan hati kita bercabang. Sekali Yesus, terima Yesus, engkau tetap di dalam Yesus. Bahkan hatimu jangan sampai bercabang karena duit, karena uang. Yang mengerti katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, yuk kita baca Kejadian 19 ayat 17. Next. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkan nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati Pertanyaan saya, siapa yang bicara di ayat ini? Halo? Siapa yang lagi ngomong? Malaikat itu ngomong kepada siapa? Kepada Lot dan keluarganya, kepada Lot dan istri dan anak-anak Lot.
Apa perintahnya? Keluar. Lari terus, jangan menoleh ke belakang. Saya mau ngomong begini loh, hari itu Tuhan sudah kirim private, guru privat khusus yang ngajar, yang khotbah, yang ngasih wejangan langsung di depan mata keluarga Lot dan keluarga dan termasuk istrinya, yaitu berkata, jangan pernah berhenti, lari terus, jalan terus, maju terus, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Istri Lot tetap noleh ke belakang. Next. Yang kedua, saya perhatikan istri Lot adalah simbol orang Kristen yang mengabaikan firman Tuhan. Maka yang kedua, kunci bagaimana engkau dapat berjalan menuju para kemenangan di tahun 2026 ini. Milikilah hati yang taat akan firman Tuhan. Sekali lagi, milikilah hati yang taat akan firman Tuhan. Katakan bersama saya, taat. Sekali lagi, taat. Amin. Taat itu apa? Engkau dengar dan lakukan. Itu namanya taat. Nurut. Amin. Taat. Istri Lot ada simbol orang yang mengabaikan firman Tuhan. Istri Lot mendengar sendiri khotbah, perintah langsung dari malaikat untuk jangan menoleh dan jangan berhenti. Dengar baik-baik, next. Istri Lot tahu, bukan istri Lot nggak tahu. Istri Lot tahu, istri Lot mengerti, tetapi istri Lot mengabaikan sehingga tidak taat dan akhirnya dia menjadi tiang garam. Next. Saya mau bilang begini loh saudara, tahu itu bagus, mengerti itu bagus, paham firman Tuhan itu bagus. Bahkan kalau saudara punya karunia, punya berkat, saudara mau sekolah teologi, ambil college Bible, bagus. Saya secara khusus gak pernah mau, istilahnya gak pernah lah iming-iming menjadi hamba Tuhan begitu. Ya waktu itu ada panggilan khusus gitu, lalu kemudian punya komunitas yang hamba-hamba Tuhan, diajaklah kami untuk sekolah. Ambil MTH gitu ya, Magister Theologia. Saya bilang itu bagus dan puji Tuhan. Mulai dari hari itu ketika saya sudah mengambil gelar itu dan mulai saya dipercaya, banyak gereja-gereja yang mempercayakan pelayanan mimbar kepada saya. Terus saya bilang itu bagus, tapi dengar baik-baik, itu nggak cukup Pak Bu. Anda ngerti, Anda tahu itu bagus, tapi yang lebih penting adalah apa? Anda taat. Dengar dan lakukan. Yang mengerti katakan amin. Saya percaya Pak Gembala pasti gak asal-asalan menunjuk orang untuk berdiri di mimbar ini memberikan pengajaran kepada setiap jemaat. Betul ya Pak Gembala? Amin. Yes. Tapi dengar, siapapun yang berdiri di mimbar ini, kami para hamba Tuhan yang berdiri di mimbar ini, kami hanya dapat memberi pengertian, pemahaman tentang jalan apa yang baik tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi jemaat. Apa yang engkau harus lakukan. Tapi dengar baik-baik. Kami tidak pernah bisa memaksa Anda untuk mentaati firman Tuhan. Lalu apa? Respon taat hanya dapat diputuskan oleh engkau sendiri yang hari ini dengar firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Kami semua para hamba Tuhan tidak dapat memaksa Anda untuk melakukan dan taat akan firman Tuhan. Maka milikilah hati yang tidak mengabaikan firman Tuhan, tetapi mentaati firman Tuhan itu. Next. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia ada seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya.
Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara mau berbahagia? Jadilah engkau penurut-penurut Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Bukan hanya untuk dengar, duduk panas-panasin bangku gereja, pulang selesai, hidup nggak berubah, minggu depan datang lagi, manas-manasin bangku gereja lagi, terus aja hidupmu sampai terakhir, begitu-gitu aja, tidak pernah ada kemajuan. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, jadilah engkau orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Yang mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang terakhir. Kata dosen saya, yang terakhir harus ada gentakan dikit. Supaya mujizat terjadi. Ada kebangkitan besar. Luar biasa, Pak. Yuk kita baca Kejadian 19 ayat 19. Oke, Kejadian 19 ayat 19. Yang terakhir, sungguhlah hambamu ini telah dikaruniakan belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus berlari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Perhatikan kata-kata yang saya beri garis merah. Apa tulisan merah? Telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, telah berbuat kemurahan besar kepadaku. Pertanyaan saya, siapa yang ngomong di ayat ini? Tuhan Yesus. Hah? Enggak, ini perikopnya Lot, Pak. Siapa yang lagi ngomong? Lot. Lot bicara kepada siapa? Malaikat Tuhan. Dan dengar baik, waktu Lot bicara, itu di hadapan istri Lot. Apa pernyataannya? Lot sadar betul bahwa Lot sudah menerima belas kasihan Tuhan yang begitu besar. Bahkan Lot sadar betul, Lot sudah menerima kemurahan besar dari Tuhan. Tapi next, yang ketiga, yang terakhir. Istri Lot ada simbol orang Kristen yang meragukan kasih Tuhan. Maka yang ketiga, bagaimana engkau dapat berjalan menuju kemenangan? Tidak memiliki hati yang meragukan kasih Tuhan. Sekali lagi, yang ketiga, tidak memiliki hati yang meragukan kasih Tuhan. Katakan bersama dengan saya, tidak ragu. Katakan bersama dengan saya, tidak ragu. Tidak ragu. Amin. Anda tidak meragukan kasih Tuhan, amin. Istri Lot ada simbol orang Kristen yang meragukan kasih Tuhan. Istri Lot sendiri, mendengar sendiri pengakuan Lot suaminya, bahwa mereka memperoleh kasih karunia, belas kasihan, kemurahan besar dari Tuhan. Bahkan kalau saudara pelajari, saudaraku, mereka berlama-lama. Tetapi apa? Malaikat Tuhan langsung pegang tangan mereka dan tarik mereka langsung keluar. Artinya apa? Saya bilang ini undangan privat, undangan private, khusus buat mereka. Tarik keluar, bawa keluar dari kota Sodom dan Gomora agar mereka tidak binasa. Istri Lot sudah menerima anugerah besar. Saya bisa ngerti loh jadi istri Lot. Dengar baik-baik. Hari itu Lot bukan orang susah, kere, miskin, bokek, melarat. No, bukan. Lot adalah orang yang diberkati. Kekayaannya melimpah. Kambing dombanya banyak. Saya yakin istri Lot langsung mikir ketika dia keluar, gimana dengan perhiasan saya? Betul?
Bagaimana dengan emas batangan saya? Bagaimana dengan kambing domba ternak saya? Dan dengar baik-baik, hari itu ketika malaikat Tuhan tarik keluar, cuman baju yang dipakai, yang dibawa oleh keluarga mereka. Maka tentu saya bisa bayangkan istri Lot akan berkata, bagaimana kehidupan saya ke depan? Gimana saya bisa hidup? Bagaimana nanti anak-anak saya? Bagaimana saya makan? Bagaimana? Dengar baik-baik. Hari ini pun banyak orang Kristen yang begitu. Selalu bertanya, gimana kenyataannya begini loh Pak? Gimana? Tetap aja loh Pak, biar saya orang Kristen, tapi kalau token listrik habis Pak, bunyinya net, bikin sakit kepala Pak. Ya iya kan, mana mungkin orang Kristen begitu token listriknya habis, ganti suaranya. Perhatian, token listrik di rumah Anda sudah habis, tolong diisi lagi. Kan enggak gitu. Tetap aja bunyinya net, sakit kepala sudah gue dengarnya, betul? Tapi saya mau bilang hari ini, kalau itu hidupmu, kalau itu apa yang sedang ada dalam batinmu, engkau berkata, bagaimana bisnis saya ke depan? Saya ini seorang karyawan yang dipercaya memegang satu departemen penjualan. Kami bergerak di bidang aksesoris kaca film. Ya, kalau saudara nanti lihat ada mobil Daihatsu, ya, mobil Toyota Auto 2000, itu kaca filmnya dari perusahaan tempat saya bekerja. Auto 2000 memberikan bukti, bukan janji. Loh kok iklan? Ya nggak apa-apa lah, selikin dikit. Itu kaca filmnya dari tempat kami, saudaraku. Dan saya mau bilang begini, pengusaha-pengusaha otomotif yang dalam gabungan Gaikindo sudah menyatakan bahwa tahun 2026 tidak ubahnya seperti 2025. Ada yang bisnisnya naik di tahun 2025? Saya kasih acungan jempol dua-dua tinggi. 2025 semua perusahaan, mungkin itu perusahaan Anda juga. Tempat saya pun puji Tuhan ngalamin loh, biar bos kami seorang hamba Tuhan tetap turun hampir 30%. Ini kenyataan hidup. Oh, bos saya itu hamba Tuhan. Bos saya itu motivasi misinya luar biasa. Dia punya tim ministry untuk pelayanan ke daerah-daerah. Dia nyumbang untuk punya visi membangun 1000 gereja. Jadi gereja-gereja di daerah dia sumbangin untuk bangun. Tetap loh, begitu goncangan ekonomi secara global, termasuk di Indonesia, perusahaan kami tetap ngalamin goncang. Bukan goncang lah, hampir jangan turun gitu. Tetap ini realitas hidup. Tapi dengar, jangan ngomong bagaimana ya. Sehingga Anda meragukan kasih Tuhan. Next, istri Lot ada simbol orang Kristen yang mengalami kasih, pertolongan, kebaikan Tuhan. Tetapi hatinya bimbang dan ragu akan kasih Tuhan. Siapa di sini yang pernah mengalami pertolongan Tuhan? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Ada yang belum? Ada yang belum pernah mengalami, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Kalau ada yang belum, saya kasih 1 atau kasih 5. Kasihan dia lu. Saya percaya setiap kita dalam Tuhan pasti punya pengalaman. Tuhan tolong, Tuhan bela. Amin. Kalau Tuhan yang dulu pernah tolong kita, sekarang pun dan sampai kapanpun kita punya masalah, Dia Allah yang tetap akan membela kita. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Next, Roma 8 ayat 38, Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Atau kesesakankah? Atau penganiayaankah? Atau kelaparankah? Atau ketelanjangankah? Atau bahaya? Atau pedangkah? Dengar,
tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang percaya katakan amin. Next, ini iman kita. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kita kepada Maka kalau mau minta kepada Tuhan, next, jangan ragu-ragu. Firman Tuhan dalam Yakobus menyatakan apa? Orang yang meminta dengan keraguan seperti apa? Gelombang angin laut yang dibawa kian kemari. Orang demikian janganlah mengira akan menerima sesuatu dari itu. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Amin. Sebagai penutup, mungkin ada berkata, next, Pak, you gak kenal saya, you enak aja ngomong di atas mimbar. Hidup saya tuh udah hancur, Pak. Hidup saya sudah berantakan, Pak. Sudah rusak, Pak. Lihat, di Jepang ada satu nama seni yang namanya seni kintsugi. Apa itu kintsugi? Kintsugi adalah di mana di Jepang itu kalau orang makan tuh pakai mangkok-mangkok keramik. Dan sering kali mangkok keramik itu pecah. Jadi sampah mangkok keramik begitu banyak sekali di Jepang. Dan akhirnya timbullah satu seni yang namanya seni kintsugi. Kalau mangkok keramik sudah pecah, orang buat apa? Ya udah dibuang lah, betul? Tapi dengan seni kintsugi, mangkok keramik yang sudah pecah, itu disusun kembali, itu ditambal, itu dilem lagi, bahkan dengan emas. Disusun lagi, mangkok yang sudah pecah menjadi sebuah mangkok utuh, bahkan punya nilai yang jauh lebih berharga, jauh lebih mahal dari mangkok awalnya. Hari ini dengar, mungkin ada yang berkata, hidup saya sudah hancur, keluarga saya sudah hancur, usaha saya sudah hancur. Dengar, Tuhan bisa bikin seni kintsugi dalam hidupmu. Yang hancur Tuhan bisa tata lagi, bahkan menjadi lebih bernilai, lebih mahal, lebih istimewa dibandingkan dengan hidupmu yang sekarang. Next. Mungkin kita orang Indonesia sering sekali ngomong kayak gini. Nasi udah jadi bubur, Pak. Nasi udah jadi bubur. Saya mau bilang, betul, nasi sudah jadi bubur. Kalau masih nasi bisa dijadikan bubur. Tapi kalau sudah jadi bubur tidak bisa jadi nasi. Dan Anda sudah menyesali hidup. Sampai ada orang yang berkata, kalau Anda salah potong rambut, Anda menyesal cuma 1 bulan. Tapi kalau Anda salah pilih pasangan, nasi sudah jadi bubur, Pak. Udah kawin sama orang salah. Halo jemaat. Saya mau bilang, next. Tuhan bisa bikin walaupun bubur, jadi bubur ayam yang enak, yang lengkap, yang bisa engkau nikmati. Maaf Pak, saya tanya nih Pak, saya masih diberikan waktu Pak? Atau sudah cukup Pak? 5 menit ya Pak? Saya bawa kesaksian hidup saya secara pribadi. Saya percaya ini memberkati Pak. Saudara lihat saya oke banget ya? Ya oke banget lah ya, nggak jelek lah ya. Puji Tuhan. Tahukah saudara, saya besar di gereja, oh iya benar, saya ngomong jujur saudaraku. Saya lahir dari sebuah keluarga pengusaha bangkrut, lalu Tuhan pertemukan saya dengan tetangga pendeta.
Jadi akhirnya hidup saya lebih banyak di gereja. Karena rumah udah out-outan, udah berantakan. Singkat cerita, supaya cepat ya. Singkat cerita, saya kan kalau di gereja melayani begitu. Tapi yang namanya kita WL di atas mimbar, ya kan mata tetap searching dong. Bening, ada yang bening. Ketangkep tetap sama radar gitu kan. Kenalan di gereja dengan istri saya. Jadi kalau saya ini orang keturunan Chinese Jakarta. Jadi kalau orang bilang Warren Chung Kuojen, istri saya orang Nias. Jadi kalau orang bilang Ing Niren, jadi kami punya anak jadi campuran. Dan saya mau bilang begini saudaraku, kita pacaran loh, kita nggak ada yang nyuruh kawin loh, kita yang mau kawin. Tapi begitu udah kawin, eng. Jadi kalau yang belum nikah, buka mata lebar. Singkat cerita, pertengkaran terus menerus. Saya punya idealis, dia punya idealis, dan benturan yang luar biasa. Singkat cerita, ketika kami punya anak baru satu, tepatnya Oktober 2010, istri saya bawa anak saya tinggalkan rumah. Saya sampai kui tahu ya, sujud. Mohon untuk istri saya tidak tinggalkan rumah. Istri saya keluar bawa anak, dan lebih dari 2 tahun setengah kami putus hubungan. Pertanyaannya, bapak-bapak, kalau you jadi saya, nggak jelek kan? Nggak jelek kan? Apalagi 16 tahun yang lalu. Jabatan manajer, rumah punya, mobil punya, istri 2 tahun setengah, 9 bulan persis, no contact, lost contact, tidak pernah ada hubungan. Saya ingat sekali ketika saya ketemu anak saya udah gak kenalin saya. Ya iyalah, waktu lagi pas terakhir dia dibawa itu baru 6 bulan. Jadi ketemu lagi sudah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun, udah gak kenalin saya. Kalau saudara jadi saya, apa yang saudara lakukan? Saya mau bilang begini loh, hari itu sama seperti itu. Hidup saya sudah hancur, udah berantakan, rusak, hancur. Nasi udah jadi bubur, mau apa lagi? Bahkan hari itu saya ngerti orang-orang tua di gereja itu sudah ngomong, udahlah Sing, apalagi yang lo mau tunggu? Udah beresin, bangun lagi rumah tangga yang baru. Ya kan saya gede di gereja, ya saya cari ayatnya dong. Apakah dapat kawin lagi setelah cerai? Apakah saya tidak salah kalau kawin lagi? Kan gue bukan menceraikan, gue ditinggalin. Saya cari, saya pelajaran, saya pulang balik. Tapi sayang Pak Bu, ya bapak-bapak ya tolong ya Pak ya, dengar baik-baik ya. Nggak ada ayat yang dapat mendukung saya boleh bercerai. Apalagi kawin lagi. Saya bertahan. Saya bukan nggak pernah komunikasi Pak, Bu. Saya komunikasi. Tapi ketika saya komunikasi selalu ujungnya itu selalu pertengkaran dan saling memaki. Tapi satu titik akhirnya saya ketemu dengan lawyer. Saya minta urus lawyer orang Batak. Dan lawyer itu ngomong apa? Pak, bukan saya nggak mau klien. Tapi kalau urusan perceraian sekali lagi Bapak bicara sama dengan ibu. Kaget saya. Kok ada lawyer kayak gini? You nggak mau klien? Saya bayar kamu loh. Tapi untuk urusan perceraian Pak, sekali lagi Bapak ngomong sama ibu. Saya malam itu bergumul karena si lawyer ini orang Kristen juga. Dan dia ngomong begitu, saya terkejut.
Bahkan hari itu dia bawa temennya yang dari kantor pengacaranya si Ruth Sitompul. Jadi dia atas nama pribadi gitu ya, dia gandengan begitu, mau partneran. Begitu saya bergumul dalam doa, saya udah nangis sejari-jarinya. Itu air mata dan ingus kejar-kejaran jadi 1111. Gitu. Sampai saya katakan sama Tuhan, Tuhan ini udah titik yang terakhir. Udah kalau telur mau udah bukan lagi di ujung tanduk, jatuh hancur. Jangan salahin lagi deh. Ada batasnya juga Tuhan. Dan saya telepon istri saya besoknya. Benar loh, kali ini beda. Ternyata malam itu juga Tuhan kitik-kitik istri saya. Hari itu ngomong jadi beda, lembut. Bisa connect, bisa ngobrol. Dan akhirnya saya janjian ketemuan dengan istri saya. Dan mulai dari situlah kami mulai jalin kembali. Tapi bukan hanya sampai situ. Konflik sudah bertahun-tahun. Ini bukan hanya masalah saya dan istri saya, tapi sudah keluarga besar saya dan keluarga besar istri saya. Ada yang orang Nias di sini? Hah? Nggak ada ya? Kalau ada, ya Bu. Ini keluarga besar orang Nias semua ini, ya kan? Jadi begitu pas ngomong mau rujuk, maaf, direkam ya, jangan dong. Aduh. Mau apa rapin ada sama, istri saya juga gitu. Ya sudah ngerti lah ya. Apalagi yang kamu mau harapin dari suami udah kayak gitu yang kasar. Apalagi yang lu mau harapin dari istri yang udah kayak gitu, udah tinggal aja. Tapi kami berdua ngikut apa kata firman Tuhan. Puji Tuhan, sampai hari ini keluarga kami dipulihkan. Tuhan kasih hadiah, anak yang kedua lahir. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yuk kita bagi bersama-sama. Tuhan mau membawa engkau kepada kemenangan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah yang membawa engkau menuju kepada kemenangan. Ada 3 perintah yang Tuhan katakan. Jangan miliki hati yang bercabang. Milikilah hati yang taat akan firman Tuhan. Bahkan jangan ragukan kasih Tuhan. Yesus memegangku. Haleluya. Dengan iman nyatakan pujian ini bersama-sama. Haleluya Yesus. Beriku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, Yesus memegangku. Kami serahkan kepada-Mu. Itulah menjadi iman percaya kami Tuhan. Oleh karena Engkau yang
memegang tangan kanan kami, memimpin, menuntun kami, memimpin kami Tuhan. Dan janji-Mu, ketika kami melewati api, kami tidak akan dihanguskan. Ketika kami melewati air, kami tidak akan dihanyutkan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan, mengingatkan kepada setiap kami, bahwa ketika kami memperoleh firman Tuhan, timbul iman percaya dalam hati kami. Bagian kami, taat, setia dengan tekun sampai firman-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, supaya kami tidak ada satu orang pun jemaat Tuhan yang mengalami seperti istri Lot, yang tidak tekun, yang bercabang, sehingga tidak menerima penggenapan janji Tuhan yang luar biasa itu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau kirim, Pak Heris Tuhan. Berkati di dalam pelayanannya, berkati keluarganya, berkati setiap pekerjaan yang Kau percayakan kepadanya. Kemanapun Kau utus hamba-Mu ini, di sana menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, dan kami akan menghidupi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudaraku. Terima kasih Pak, firman-nya masih relate dengan minggu kemarin. Cuma ada istilah gayung harus bersambut. Apa itu? Kalau tamu datang dengan pantun, maka tuan rumah harus balas dengan pantun. Weh. Oke, saya mau berpantun juga nih. Untuk pertama kalinya kali ya saya ya. Ketularan Bang Dun soalnya nih. Sama Bang Pitung, ada Bang Pitung. Iya, iya. Pantunnya begini. Banyak orang jalan-jalan masuk ke taman. Cakepnya mana dong? Ya. Di sana mereka berlatih baris berbaris. Kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bro Haris. Iya. Yeah. Bisa juga ternyata ya. Ya, saya jadi panggung. Oke Bapak Ibu, saya percaya kita semua diberkati, amin. Mari kita persiapkan yang terbaik untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menerima sukacita yang luar biasa Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, oleh karena belas kasih-Mu Tuhan, kami boleh diselamatkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu Tuhan, Engkau selalu menolong kami, menyertai kami, dan bahkan memberi jalan keluar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan, biar Engkau persiapkan hati kami Tuhan dan hidup kami Tuhan. Biar Tuhan melalui persembahan ini menjadi ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan, semua musuh
Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Ada pengumuman tambahan spesial pada hari ini. Yonatan, Mei, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Shalom Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan support serta kehadiran Bapak Ibu waktu kami melangsungkan acara pernikahan kami, pemberkatan, kemudian resepsinya, Bapak Ibu datang. Ada beberapa yang kami undang, ada beberapa yang kami nggak undang. Mohon maaf karena undangannya terbatas Bapak Ibu. Sebagai ucapan syukur, nanti ada hidangan persembahan kasih dari kami berdua gitu. Ya, sini. Jangan terpanggil. Apa panggilnya? Istriku. Istriku jangan. Ya shalom om tante semua. Mohon maaf sebelumnya kalau kemarin kami tidak sempat mengundang semuanya. Kami cuma mau ngucapin terima kasih buat kehadiran, buat supportnya, buat surprise-nya kemarin. Terima kasih Kak Desi, terima kasih teman-teman. Benar-benar sangat shock, sangat the best lah pokoknya, sangat bikin bercucuran air mata lah pokoknya. Terima kasih sekali Bapak Ibu, mohon maaf untuk yang belum bisa kami undang. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih, kita nanti ada perjamuan kasih bareng-bareng fellowship di depan. Gitu aja Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Bapak Ibu, kita kasih tepuk tangan meriah untuk pasangan baru di gereja ini, Yonatan dan Mei. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh datang, berkumpul, bertemu dengan keluarga besar kami di tempat ini, meninggikan nama-Mu, menyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami doa boleh dengar pesan Tuhan bagi kami semua. Hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian, hamba-Mu yang Tuhan kirim melayani tempat ini, jemaat yang mengambil bagian dalam pelayanan di atas mimbar, bahkan pelayanan yang tak terlihat tapi tetap berdampak dalam ibadah kami, memberkati setiap kami. Hamba-Mu memohonkan berkat dari Tuhan berlimpah atas kehidupan mereka. Apa yang mereka kerjakan Tuhan tambahkan, buat makin memberkati banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang terkasih, ibadah pada minggu siang hari ini telah selesai. Tapi kasih Tuhan tak pernah selesai dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan tak pernah selesai. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia yang takkan pernah habis dalam hidupmu dari Yesus Kristus, penyertaan, tuntunan, bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.